dijadikan tumbal oleh para kang. Sebut saja namaku Ria. Nama samaran tentu saja. Aku adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Kala itu, usiaku masih di bawah 18 tahun. Aku dan semua saudaraku tinggal di kampung bersama emak. Tetapi yang tinggal serumah bareng emak hanya aku. Sebab semua saudaraku sudah menikah dan punya rumah masing-masing. Sedangkan bapakku sudah meninggal. Di sini aku akan menceritakan bagaimana aku ingin dijadikan tumbal oleh para kang di kampungku ketika usiaku masih remaja, yang efeknya masih terasa hingga usiaku beranjak 37 tahun. Singkat cerita, sore itu aku sedang bermain bola bersama teman-temanku. Aku memang wanita yang bisa dikatakan tomboy, suka bergaul bersama laki-laki. Ketika radio masjid sudah berbunyi, perlahan temanku beranjak pulang satu persatu, tapi tidak denganku saat itu. Aku masih saja asik memainkan bola di kakiku. Ria, pulang, udah maghrib, nanti diculik sama para kang loh, teriak Bayu padaku. Tetapi aku tak menggubrisnya sama sekali. Ketika azan maghrib sudah lewat dan hari makin gelap, aku yang masih asik memainkan bola, tiba-tiba pandanganku teralihkan oleh sesosok yang sedang berjalan ke arahku. Sosok itu seperti perempuan parubaya yang menggunakan baju kebaya coklat pekat dan sarung batik sebagai roknya. Semakin dekat ia, semakin jelas pula tampak wajahnya yang cukup menyeramkan. "Emak," ucapku terkejut. "Ria, ayo pulang, sudah malam," ujar emakku dengan lembut. "Hah, biasanya marah-marah, kenapa sekarang sangat lembut?" batinku. "Emak, kenapa serapi ini di jam segini?" tanyaku. "Mau ke acara adik emak. Kamu sekarang pulang dan cepetan mandi, terus ikut sama emak ya. Ini baju, kamu langsung ke sumur besar aja ya, soalnya di rumah airnya habis." Aku sempat heran dengan perkataan emakku itu. Dari mana baju itu berasal? Perasaan tadi emak tidak memegang apa-apa. Tapi ya sudahlah, mungkin memang tadi aku tak melihatnya. Karena tadi awal aku melihat wanita itu pun aku juga terkejut jika itu ternyata adalah emakku. Aku pun berjalan menuju ke sumur besar sesuai perintah dari emak. Oh iya, sebelum sampai di sana, aku harus melewati bawah jembatan. Aku berjalan tepat di belakang emak. Bulu kuduku merinding kala melewati bawah jembatan yang nampak seperti gua. "Gak usah takut, ada emak kok," ucap emakku. "Iya mak," jawabku. Sesampainya di sumur besar, mataku tak berhenti menatap sekeliling yang begitu gelap dan seram. Sebab di sekitarnya masih banyak pepohonan. Belum lagi mengingat cerita sekitar sumur besar, banyak orang yang dibunuh oleh tentara Belanda dahulu. Emak pun segera mengambilkan aku air
dan mengguyur tubuhku sembari terlihat membaca sebuah mantra atau semacam sesuatu. Sudah, pakai baju sana, pinta emak. Aku belum pakai sabun, mak. Gak usah, kamu gak usah pakai sabun. Ria udah bersih kok, udah emak bacain doa tadi. Lanjut emakku. Aku pun mengambil pakaian yang sudah disiapkan oleh emak dan menuju ke balik pohon besar samping sumur besar itu untuk memakai pakaianku. Cepet ya, pinta emak. Dikala aku dalam keadaan telanjang, aku merasa jika ada yang melihatku, namun entah dari mana arah itu. Sambil melihat sekitar dan menutupi badanku dengan kain, tiba-tiba di telinga kiriku terdengar suara berbisik yang mengatakan, "Cantik sekali." Sontak aku terkejut dan segera kupasang pakaian keringku. Dengan perasaan yang masih syok, aku berjalan cepat menuju emakku. Tapi entah mengapa, sekitar 1 meter dari emak, penglihatanku tiba-tiba buram dan sekitarku terlihat bergerak. Dan tak lama, akhirnya aku jatuh dan tak ingat lagi setelahnya. Sebelum aku pingsan, aku sempat melihat emak tersenyum aneh kepadaku. Singkat cerita, di saat aku terbangun, aku sudah dalam posisi duduk di atas batu yang bentuknya seperti kursi. Kursi batu yang kududuki itu berada sedikit tinggi dari permukaan tanah. Tempatnya tak ku kenali. Banyak sekali obor sebagai penerang dan banyak pula sesajen dan bunga persis bunga yang ada di kuburan. Terlihat dari bawah ada emakku yang sedang memegang sesajen sambil berlutut di hadapanku, seolah-olah sedang menyembahku. Namun, ketika emak mengangkat kepalanya yang sebelumnya tertunduk, aku terkejut. Sebab wajahnya berubah menjadi Mak Dulai, nama aku samarkan, yang notabene adalah parakang di kampungku. Seketika itu mataku melotot dan aku berdiri terkejut. "Duduk saja yang manis di situ, nak," ujarnya tersenyum licik. "Emakku di mana, Mak Dulai?" teriakku kesal. "Kamu kesini dari tadi itu sama saya, bukan sama emakmu," ucap dia. "Dasar anjing lu parakang, maksudmu apa bawa saya kesini?" teriakku makin kesal sampai melontarkan kata-kata kasar. "Saya mau menyerahkan kamu ke jin besar yang ada di bawah jembatan sana, nak," ucap Mak Dulai. "Kurang ajar, pulangkan saya," pintaku memohon. "Percuma kamu teriak minta pulang. Kamu tidak akan saya lepaskan," ujar Mak Dulai. Di sela-sela perdebatan kami, datanglah sesosok anjing bertubuh sangat besar dan ekor yang sangat panjang. Anjing itu mendekatiku dan menjilati seluruh tubuhku. Mak Dulai berkata, "Itu adalah jin yang kumaksud. Ia menyerupai sosok anjing itu," ucap Mak Dulai. "Apa? Anjing besar dan jelek ini yang kau maksud jin?" "Hahaha," ledekku. Mungkin karena emosi, Mak Dulai langsung menghampiriku dan hendak menamparku. Namun tindakannya itu
dihentikan oleh anjing besar itu yang sebenarnya adalah sosok jin. Jangan sakiti dia, dia akan jadi milikku. Ini sudah menjadi urusanku, ujar jin tersebut. Mak Dule pun menunduk pelan, lalu ia berjalan meninggalkanku. Tunggu, mau kemana kau dasar parakang? Bawa saya pulang, kalau tidak, teriakku sambil menarik lengannya dengan kasar. Namun, ia sontak memotong pembicaraanku. Kalau tidak kenapa? Saya tidak takut denganmu. Kamu hanya anak kecil dan tak berilmu seperti saya. Dengan membawamu ke tangan raja saya, sang jin anjing raksasa, maka ilmu saya akan bertambah kuat, ucapnya dengan mata melotot. Dengan kasar, ia pun melepaskan tanganku dari baunya, lalu berjalan cepat meninggalkanku bersama si jin berwujud anjing ini. Kau mau apa dariku? Apa kau akan memakanku? Teriakku di hadapan jin itu. Entah keberanian dari mana, ada nekat teriak seperti itu tanpa rasa takut sedikitpun. Kau akan kujadikan istriku yang berikutnya, ujarnya dengan suara yang sangat besar. Jin itu sangat besar, berbulu hitam, bermata merah. Saking besarnya, bahkan ukuran lidahnya hampir sama panjang dengan tubuhku. Gak, ini hanyalah mimpi, batinku. Bulu kuduku seketika merinding hebat kala jin itu melolong dengan sangat nyaring dan besar, hingga membuatku kembali tak sadarkan diri. Ketika kembali sadar, aku sudah berada di tempat yang berbeda dan suasana yang sudah berbeda. Posisiku sedang tidur terlentang di atas ranjang yang sangat besar. Ketika itu, mataku terpaku pada gadis-gadis yang berdiri berjejer di dekat pintu kamar. Mungkin ada sekitar puluhan gadis di sana. Hei, tolong aku, teriakku pada gadis-gadis tersebut. Namun, mereka tampak tak peduli dan hanya terdiam saja. Tak lama kemudian, datanglah kembali sosok jin berwujud anjing tadi dari balik pintu. Tetapi kali ini ia tak sebesar tadi. Namun tetap saja badannya lebih besar dari tubuhku. Dia berjalan layaknya manusia dengan kelaminnya yang menjuntai. Saat itu aku hanya bisa teriak meminta bantuan karena tangan dan kakiku diikat sangat kuat. Asuh, jangan mendekat, teriakku dengan kasar. Tetapi dia tak peduli dan malah perlahan melucuti pakaianku. Aku yang sedari tadi marah memberontak, kini meneteskan air mata meratapi nasib sialku itu. Sekilas aku melihat para gadis yang berjejer itu menatapku dengan wajah sedih. Mungkin mereka tak tega melihatku, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tolong lepaskan saya, ujarku memohon belas kasihan. Hingga ketika tak ada lagi sehelai benang pun pada tubuhku, tiba-tiba dari arah pintu nampak sesosok gadis cantik mendorong jin anjing itu hingga membuatnya terjatuh. Ikatan di tangan dan kakiku pun segera dilepaskan oleh gadis cantik itu. Tak sampai di situ, dia juga langsung menarik tanganku dan membawaku pergi entah kemana. Seketika itu, para anjing melolong panjang sekali. Di mana kau mau lari?
teriak suara laki-laki yang tak tahu wujudnya di mana. Kami berdua sontak menghentikan langkah kami. Dari jarak beberapa meter di depan kami, muncullah jin berwujud anjing itu dengan wujud asli raksasanya. Kali ini dia begitu seram, ditambah dengan tanduk panjang runcing yang menyerupai tanduk banteng itu di kepalanya. Keempat kakinya pun berubah menjadi tangan dan kaki seperti layaknya manusia. Segera, gadis cantik itu menarik kain putih bersih dari dalam rok batiknya. Lalu ia memakaikan kain itu pada tubuhku yang sebelumnya tak mengenakan sehelai benang pun. Saat itu, gadis dan si jin sedang berdebat panjang. Tetapi aku tak begitu paham apa yang mereka katakan. Bahasa yang dilontarkan seperti bahasa Makassar. Di sela-sela perdebatan mereka, aku menangkap beberapa hal. Nama gadis yang menyelamatkanku ini adalah Runa. Persis nama dari almarhumah adik emak, alias tanteku. Li Sukona, oh ambocai palisunga anakku. Artinya, pulanglah nak. Kakek Cai, bawa anakku pulang. Rintih suara emak yang terdengar di telingaku. Setelah mendengar itu, aku lalu menyuruh gadis bernama Runa itu untuk segera membawaku pulang. Aku kasihan mendengar rintihan emak. Tetapi Runa menyuruhku untuk menunggu sebentar, sebab dia sedang menunggu ambocai. Aku kembali terbelengak kebingungan. Mengapa bisa? Runa juga tahu ambocai yang emakku baru saja menyebutkan namanya. Apakah mereka bertiga ada hubungannya? Karena merasa membuang-buang waktu, jin itu berlari kencang ke arah kami dan terlihat akan segera mendaratkan kuku panjang nan tajamnya itu pada kami. Tak tinggal diam, Runa segera membaca sebuah mantra. Sesuatu pakai bahasa Makassar dengan begitu cepat. Astaga, saat itu aku ketakutan hebat. Aku tak menyangka akan bisa menyaksikan pertarungan gaib ini. Perlahan tubuh Runa berubah menjadi seperti seekor harimau dan ia berteriak. Aku yang begitu ketakutan memilih menutup rapat kedua mataku. Asu kau, bunuh para kang itu, jin laknat, teriak keras Runa. Di sisi lain, aku yang sedang menutup rapat-rapat mataku dikejutkan oleh tepukan di pundakku. Cu, cepat ikut kakek, ucap sosok kakek berjenggot panjang berbaju putih dengan tongkat di tangannya. Tapi dia bagaimana? Tanyaku khawatir pada Runa. Letakkan saja rasa kepercayaanmu itu kepada Runa, serahkan semuanya padanya. Dia bisa mengatasinya, ucap kakek itu. Makanya, ayo cepat kita pergi dari sini supaya saya bisa segera membantunya, karena lawannya dari bangsa jin dan dia bukan jin biasa. Lanjut kakek itu. Aku masih terdiam mendengarnya. Aku kebingungan. Setelah itu, aku pun secepatnya dibawa pergi menjauh ke tempat yang tak tahu itu di mana. Tak lama kami berlari, kakek itu berhenti dan membacakan sebuah mantra di tangan kanannya. Di akhir mantranya, terdengar ia mengucap sholawat Nabi, kemudian mengusapnya di kedua mataku. Tiba-tiba saja, aku merasa ngantuk berat, dan seketika aku pun tertidur. Entah mimpi atau bukan, aku melihat diriku yang tergeletak di atas tanah diangkat oleh sesosok yang berbeda lagi.
Kulihat dia membawaku ke sebuah rumah. Di dalam rumah, aku melihat banyak sekali orang termasuk kakak-kakakku. Emak terlihat sangat bersedih di pelukan kakakku. Ketika seisi rumah melihat kedatanganku, mereka sontak berucap syukur, terutama emak yang tangisnya semakin pecah. Diletakkannya kemudian tubuhku yang berbalut kain putih itu di atas tikar tua emak. Emak langsung memelukku dengan erat dan menciumiku berkali-kali. Oh, ternyata rumah itu adalah rumahku. Terima kasih, nak, ucap emakku pada wanita yang membawaku ke rumah itu. Tak jagai nasabah i mata-matai, mupiku parangkai i iria, yang artinya jagalah sebab ria masih dimata-matai oleh parakang, jawab wanita itu sebelum ia berlalu pergi. Mataku perlahan-lahan terbuka. Terlihat mulai jelas wajah emak yang tampak senang melihatku. Belum begitu jelas penglihatanku, aku langsung dibangunkan dengan posisi duduk dan diberikan minum oleh emak dan kakak-kakakku. Tak lupa juga, mereka menuntunku mengucapkan basmalah. Aku dipinta untuk meneguk air 7 kali oleh emak, dan tak lupa untuk mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Pundakku terus-terusan dielus emak. Aku melihat sekeliling. Benar, banyak sekali orang. Bahkan keponakanku juga datang melihatku. Aku juga melihat tubuhku masih ditutupi kain putih. Mak, Ria pulang dibawa siapa? Lirihku bertanya. Kau didapat di dalam sumur, nak. Sumur tua samping sumur besar yang airnya hanya selutut itu, ujar emak. Hah, kukira ada perempuan yang bawa aku ke rumah, jawabku. Sudah ya, nanti ceritanya. Kamu masih lemah, nak. Emak ingin melakukan sebuah ritual dulu ya, ucap emak terbata-bata. Dan aku pun mengaku saja tanpa rasa curiga. Emak pun mulai membacakan sesuatu di jidatku dan meniup-niupnya. Saat itu bukan malam lagi, melainkan pagi sudah menjelang siang. Perlahan orang yang datang tadi pergi ke rumah masing-masing, termasuk iparku dan kakak-kakakku. Panggil abang kalau ada apa-apa ya, ucap kakakku sambil mengelus rambutku dan berlalu. Malam hari pun tiba. Kakakku mengajakku bersama emak untuk menginap di rumahnya sementara waktu, sebab di rumah hanya kami berdua. Di luar rumah kakakku cukup ramai, dikarenakan banyaknya tetangga yang datang dan saling bertukar cerita, hingga akhirnya mereka berbicara akan rencana pembunuhan parakang yang meresahkan warga sekampung kami. Di sini kan kita punya yang ilmunya cukup kuat. Ada Ambu Pura, Ambu Kaseng, Cutadin, Murni, sama Emak Helai. Dengan disatukannya kekuatan mereka itu bisa memusnahkan ilmu hitam si parakang, ucap tetanggaku. Ambu itu kakek, Emak Heli itu emak saya, Cutadin anak tiri emak, dan Murni adalah menantu emak. Semuanya adalah nama samaran.
Tapi murni beda darah dan aliran sama yang lain. Emang bisa nyatu? Tanya tetanggaku yang lain. Bisa pasti, jawabnya. Di saat mereka semua sedang berisik membicarakan Parakang, tiba-tiba ada Om Wawa lari pontang-panting mengarah ke rumah kakakku itu. Pak, ada kecelakaan depan rumah Emak Hele. Kecelakaannya parah banget, semuanya meninggal, ucap Om Wawa. Berapa orang, Wah? Tanya kakakku. Cuma 2, Pak, tapi kami cari-cari di sekitar kecelakaan sampai puluhan meter dari TKP, nggak ketemu-ketemu. Kepala jasad dari si korban menghilang, lanjut Om Wawa. Sontak kami semua begitu ngeri. Semua pun berlari menuju arah rumah, termasuk aku dan emak. Hingga tak ada seorang pun yang tinggal di rumah kakakku itu. Setelah sampai di depan rumah, aku melihat banyak orang yang muntah melihat jasad korban itu. Bagaimana tidak, organ tubuhnya bahkan beramburan. Tanah yang awalnya berwarna coklat langsung berubah hitam karena bercampur dengan darah segar. Dikala semua orang sibuk melihat kondisi korban, mataku malah terpincut oleh sesuatu di belakang rumah yang terlihat. Ada ekor panjang warna hitam menjuntai. Pikiranku pun langsung mengarah pada jin anjing besar itu. Aku pun menjauh dari kerumunan dan mendekati wujud ekor di belakang rumah emak. Ria, mau kemana? Kata Kak Sarip menghentikan langkahku. Kak, ada ekor di sana. Itu terlihat seperti ekor jin yang ingin jadikan aku istrinya, jawabku. Kak Sari pun menoleh ke belakang cukup lama. Karena masih penasaran, aku juga mengintipnya lagi. Namun, ekor itu sudah hilang dan membuatku makin heran. Mana, Dek? Gak ada kok. Jangan kemana-mana kamu itu masih sakit, ucap Kak Sarip. Kak Sarip pun membawaku kembali ke emak. Belum sampai ke emak, mataku kembali melihat sosok di balik pohon besar samping rumah tetanggaku yang jaraknya sekitar 20 kaki dari rumahku. Kak, itu Mak Dulai, tanyaku sambil menunjuk ke arah pohon besar samping rumah tetanggaku. Weh, ayo kita pulang saja, takutnya terjadi apa-apa sama kamu, ujar Kak Sarip yang terlihat terkejut dan mencemaskanku. Ria, dari mana kamu nak? Jangan bikin emak khawatir, ucap emakku. Emak, kita balik saja ke rumah. Di sana ada Mak Dulai, ucapku. Dari tatapan emak ketika melihat Mak Dulai, begitu sangat dendam dan penuh amarah. Namun, dia sepertinya memendamnya. Kemudian membawaku pulang ke rumah kakakku. Sesampainya di rumah kakakku, aku, emak dan kakakku Kak Sarip menggosipi Mak Dulai tadi. Tingkah lakunya seperti habis melakukan kejahatan baru. Mengapa kami beropini demikian? Sebab pernah ada suatu kejadian kakek tetangga saya yang kebetulan tinggal sendirian di gubuknya itu pernah dibunuhnya. Entah dengan cara apa, sebab jasad kakek itu ditemukan dalam keadaan bersimbah darah, tanpa luka parah. Hanya bagian hidung yang seperti habis digigit sesuatu. Ditambah ayam kesayangannya pun juga ikut mati. Sebelum meninggalnya si kakek, ada beberapa orang, termasuk tetangga si kakek yang melihat Mak Dulai berdiri mematung beberapa meter dari rumah si kakek. Persis gelagat saat di balik pohon tadi tingkah Mak Dulai. Padahal posisi saat itu sedang hujan dan di tengah hari. Sorenya pun si kakek
ditemukan sudah meninggal. Emak dan Kak Sarip mencurigai Mak Dulai telah mengambil kepala kedua korban kecelakaan dan menghamburkan isi tubuh korban. Bisa jadi karena ingin mendapatkan tumbal, sebab gagalnya menumbalkan aku pada jin itu. Pikiranku juga terbesit seperti itu, karena aku juga sempat melihat wujud ekor anjing yang persis dengan ekor si jin di dekat TKP. Tak lama, kakakku datang ke rumah beserta anak dan istrinya. Reza, keponakanku yang berusia 5 tahun, datang dalam keadaan menangis. "Kenapa dia menangis?" tanya emakku. "Katanya dia lihat anjing hitam, giginya panjang," jawab kakakku. "Wah, sama dong sama yang dilihat Ria tadi. Cuma yang dilihat Ria ekornya doang," ucap Kak Sarip menyeletuk. "Iya Kak, itu persis jin yang hampir menyetubuhiku waktu itu," ucapku melanjutkan. "Hah? Jin bentuknya anjing?" Kakakku kaget mendengar ucapanku. "Kurang ajar, ternyata si Dule ingin menumbalkanmu pada jin anjing besar yang di bawah jembatan itu," ucap emak terlihat emosi. "Iya mak, sayangnya jinnya sudah melihat tubuhku," ucapku. Akan kudatangi jin itu, biar kulawan dia. Dia kira saya takut, saya juga punya jin keturunan, ungkap kekesalan emak. "Emak jangan pergi, bahaya. Mending emak di sini jaga Ria. Takutnya nanti terjadi apa-apa," ucap kakakku menghentikan langkah emak. Singkat cerita, waktu menunjukkan tengah malam. Emak, kakak iparku dan keponakanku sudah terlelap, sedangkan kakakku masih terjaga di depan rumah sambil bercengkerama dengan temannya. Aku yang dari tadi susah tidur, memaksakan mataku untuk terpejam, hingga aku merasa gerah. Di sela tawa abang dan teman-temannya, terdengar lolongan anjing yang begitu panjang dan melengking. Lolongan itu terus terdengar sekitar 10 menitan. Sepanjang waktu itu, aku merasa merinding ketakutan. Tetapi beda dengan emak yang sepertinya tidurnya sangat nyenyak. Tak sampai di situ. Sekitar semenit lolongan anjing itu menghilang. Emak bersuara aneh. Ini bukan kali pertamanya, tetapi sudah berkali-kali aku mendengar emak bersuara begitu dikala tertidur. Karena sudah tahu apa yang harus kulakukan, aku pun segera menarik pelan rambut emak 3 kali dan memanggil-manggil namanya. Kata emak, jika dia seperti itu, tandanya ia sedang ketindihan. Biasanya, jika sudah kulakukan hal itu, emak langsung terbangun dan tukar posisi. Tetapi kali ini emak tak bergerak dan terus-terusan mengeluarkan suara aneh itu. Karena panik, takut terjadi apa-apa, aku segera bangun dan memanggil kakakku. Kakakku pun berlari menuju kamar emak. Ia membangunkan emak. Tetapi beberapa kali usaha kakakku terus saja gagal. Aku yang sangat ketakutan menangis terus-terusan. Sampai pada akhirnya kakakku menyuruh temannya untuk memanggil Kak Jutadin. Tak lama kemudian Kak Jutadin pun datang dan segera membacakan sebuah mantra tepat di telinga emak. Aku tak tahu seberapa merindingnya aku kala itu, sebab ketika Kak Jutadin membacakan mantra, emak malah makin teriak dan suaranya terdengar berbeda, hampir terlambat.
ujar Kak Jutadin. Maksudnya? Tanya kakakku. Sukma emakmu hampir diambil selamanya sama jin. Tapi entah jin apa itu, ujar Kak Jutadin. Aku sangat terkejut mendengarnya. Tak lama kemudian, akhirnya emak membuka kedua matanya dan dituntun duduk oleh kakak-kakakku. Wajah emak tampak kelelahan. Segeralah ku ambilkan segelas air putih untuk emak, dan gelas itu pun diraih sama Kak Jutadin, dan ia membacakan sebuah mantra-mantra. Entah apa yang dibacanya. Kakakku yang terlihat sedih terus mengelus pundak emak dan sesekali mengelap air matanya. Maha istighfar ya ma, ujar kakakku. Aku pun duduk di samping kakakku sambil menangis. Bang, emak gak kenapa-kenapa kan? Tanyaku pada Kak Jutadin. Iya, ini cuman efek kelelahan. Emak tidur aja dulu ya, biar aku yang jaga sampai subuh, lanjut Kak Jutadin. Selang 2 hari setelah kejadian emak malam itu, emak akhirnya mulai bercerita mengenai apa yang telah ia lakukan di alam bawah sadarnya saat itu. Sebelum itu, aku mau membahas sedikit tentang emak. Jadi, emak adalah wanita yang mempunyai ilmu turunan dan jin turunan dari kakeknya. Kakek buyutku dulu adalah seorang yang berilmu tinggi, yang bisa dikatakan ilmu gaib. Saking tinggi ilmunya, setiap ia berpapasan dengan seseorang, pasti orang-orang itu akan tunduk setunduk-tunduknya. Selain ilmunya yang tinggi, kakek buyutku memang berbadan besar dan tinggi. Selain itu, ia juga memiliki warna kulit yang lebih gelap dan mata yang agak merah. Jin turunan kakek buyutku itu tak hanya sampai ke anak dan cucunya, melainkan sampai ke anak emak dan ponakanku. Malam itu, sebelum emak tertidur, emak sempat melakukan sebuah ritual yang katanya ritual masuk ke dunia yang berbeda. Nah, ketika selesai melakukan ritual itu, emakku pun mulai tertidur. Emak melakukan itu dengan niat ingin melawan jin anjing raksasa itu dengan sukmanya. Karena sebelumnya langkahnya dihentikan oleh kakakku. Antara emak dan jin itu, mereka saling beradu kekuatan di alam sana. Kata emak, dia hampir mengalahkan sang jin. Namun tiba-tiba dia diserang oleh beberapa iblis yang entah dari mana datangnya. Akhirnya emakku pun perlahan melemah dan kalah. Kata emak, ia sempat mendengar suaraku memanggilnya. Karena sudah sangat lemah dan tak berdaya, emak mulai diangkat oleh jin anjing yang sudah sangat kesal itu dan berniat untuk mengambil sukma emak selama-lamanya. Beruntung Kak Jutadin segera membacakan sebuah mantra pemanggilan kakek buyutku dan beberapa jin turunan kakek buyutku. Kakek buyutku berkata mengancam para iblis itu untuk membunuh sang jin apabila berani membawa sukma emak. Sebenarnya, para iblis itu jauh lebih kuat dibandingkan kakek buyutku. Tetapi nasib buruk datang pada sang jin karena ia telah berada di kediaman kakek buyutku. Sekali remukan saja, sudah musnah sang jin itu. Mengapa? Karena kakek buyutku menunjukkan wujud aslinya yang jauh lebih besar dibanding sang jin tersebut. Alhasil sukma emak dikembalikan dan setelah itu emak tak mengingat apapun lagi kejadian selanjutnya. Namun sebelum dikembalikannya sukma emak, kakek buyutku sempat memarahi emakku yang begitu nekat melawan sang jin sendirian.
Seharusnya emak menyiapkan beberapa bantuan agar tak terjadi kejadian yang tak diinginkan seperti ini. Setelah itu pun, emak mulai sadar dengan energi yang hampir terkuras habis. Sepanjang emak bercerita, aku merasakan merinding yang begitu hebat. Aku dan emak pun pulang ke rumah setelah lebih dari seminggu bermalam di rumah kakakku. Walaupun sebenarnya kami masih dipinta untuk tinggal lagi seminggu ke depan. Tetapi karena tak enak dengan menantunya, emakku takut kalau merepotkan. Akhirnya emak memutuskan untuk pulang saja. Malam itu seperti malam-malam pada biasanya. Seperti tak ada hal yang mencurigakan dan mencekam seperti hari-hari lalu ketika di rumah kakakku. Hingga ketika tertidur, kejadian horor pun dimulai. Aku saat itu menutup kedua mataku sebab aku hendak tertidur. Tetapi saat kubuka kembali kedua mataku, aku sudah berada di tempat yang berbeda. Kalau ini mimpi, mengapa cepat sekali perasaanku? Perasaan aku baru menutup mata, ujarku kebingungan. Diingat-ingat, sekelilingku banyak pepohonan kering tak berdaun, dan hanya ada satu rumah tinggi besar di hadapanku. Rumah itu memiliki 2 tingkat dan 8 buah pintu di bagian depan. 4 di atas dan 4 lagi di bawah. Ketika pintu-pintu itu terbuka, muncullah beberapa sosok menggunakan pakaian serba hitam yang wajahnya juga ditutupi oleh kain hitam. Dengan demikian, sosok-sosok itu berdiri di depan pintu seolah-olah sedang menatapku. Dasar manusia sialan, teriak suara di belakangku. Kaget setengah mati ketika aku berbalik ke arah suara itu. Siapa yang tak kaget mendapati 2 sosok tanpa kepala sedang berada di belakangnya. Lemas tulang-tulangku setelah melihatnya. Belum lagi dengan darah segar melumuri leher 2 sosok seram itu. Sontak aku menangis histeris meminta pulang. Karena mau saya mati, kalimat itu terus mengulang-ulang di telingaku hingga membuatku stres dan terus berteriak histeris. Saya gak tahu apa-apa, teriakku. Lihat di depanmu, mereka semua adalah tumbal ilmu hitam, ujar sosok itu memintaku mendongakkan kepala melihat ke depan rumah tadi. Gadis-gadis itu, ucapku terkejut melihat sosok-sosok berpakaian hitam tadi adalah gadis-gadis yang sempat kulihat waktu itu. Kami tak tenang, buatlah kami tenang, ucap para korban tumbal itu. Jadi gadis-gadis ini adalah istri-istri sang jin anjing itu, tanyaku. Benar, jin itu hanya menginginkan tumbal gadis yang masih perawan sepertimu. Karena gagal, kamilah yang dijadikan tumbal, teriak kekesalan 2 sosok tanpa kepala itu. Lalu, bagaimana caraku membuat kalian semua tenang, tanyaku. Kau penggalkan leher parakang itu, lalu kau bakar kelamin parakang itu. Hah, yang benar saja. Aku tak memiliki apa-apa selain keberanian gila untuk melawannya. Tapi itu masih tak mempan kepadanya, jawabku. Jika tak sanggup kau lakukan, maka kau akan terus aku teror sepanjang usiamu bersama yang lain, ucap sosok tak berkepala itu. Yang lainnya itu siapa? Tanyaku heran. Kau akan tahu suatu saat nanti. Dan ingat, sang jin anjing saat ini sedang murka karena terlepasnya tumbal persembahan dari si parakang biadab itu.
Kau akan terus diincarnya sampai ada yang bisa melepaskanmu dari jin itu. Nasib baik kau adalah keturunan si penganut ilmu goib yang tinggi. Makanya kau bisa diselamatkan walau masih dalam pengaruh penumbalan. Tak seperti mereka yang di sana, semua mereka berdiri sedih di sana sedangkan tubuhnya sudah ditimbuni oleh tanah. Ucap sosok itu. Perasaanku bercampur aduk mendengar pernyataan sosok itu. Sedih melihat gadis-gadis tak berdosa itu dijadikan tumbal oleh seorang yang biadab dan egois. Dan satu hal lagi, sebelum kau kembali terbangun dari mimpi burukmu ini, kami berdua meminta agar kau selalu meletakkan sesajen setiap malam Kamis di sekitar tempat kami kecelakaan. Bila tidak, akan ada terus korban berjatuhan di lokasi itu. Ucap sosok tanpa kepala itu. Baik, sekarang tolong aku mau pulang, pintaku sedikit memaksa. Tunggu. Aku tersentak mendengar teriakan salah seorang gadis di atas rumah itu. Aku mohon padamu, lakukan apa yang dipinta olehnya tadi agar kami semua tenang. Pinta gadis itu. Ya, akan kuusahakan, tapi aku tak janji. Jawabku. Aku mohon nak Ria, ucap gadis lainnya. Mengapa kau memanggilku nak? Entah mengapa pertanyaan itu kulontarkan pada gadis-gadis itu saat itu. Apa kau lupa? Ibumu punya dua saudara perempuan kan? Yang satu meninggal karena santet dan yang satu meninggal karena jadi tumbal. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara itu dan telah ditumbalkan ketika baru saja nenekmu melahirkanku. Jelasnya. Hah. Ya ampun, aku baru ingat, ternyata semua saudara emak sudah meninggal. Kenapa hari itu aku percaya? Bilang emak mau ke acara adiknya karena berpakaian rapi. Pikirku, itu semua tipu daya Mak Dulai. Kau balik dan balaskan dendam kami padanya nak, ucap gadis itu. Aku yang mendengarnya begitu merasa dendam dan seakan-akan ingin segera menghabisi Mak Dulai seketika. Tak lama bukan emak di pundakku, seketika membangunkanku. Mimpi buruk ya nak? Tanya emak. Aku pun mengiyakan pertanyaannya barusan. Di luar sudah terlihat pagi. Segera aku bangun dari kasur dan menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Setelah minum, aku pun menceritakan kejadian yang kualami barusan dalam mimpiku pada emak, termasuk mengenai saudarinya yang telah menjadi tumbal saat masih bayi. Emak begitu sedih mendengar aku bisa berkomunikasi dan melihat wujud dewasa adiknya itu. Dia sedih karena dia tak memiliki saudara sama sekali akibat perbuatan keji seseorang yang tak bertanggung jawab. Bagaimana rupa adik emak yang kau lihat nak? Tangis emak. Dia sangat mirip dengan nenek, terutama dari caranya berbicara sangat lembut mak, jawabku. Ucapanku membuat emak semakin bersedih. Karena tak tega melihatnya, aku menyudahi pembicaraan adiknya itu. Aku pun membahas mengenai sesajen dan pembunuhan pada parakang itu. Emak sangat mendukungku untuk membunuhnya karena sudah sangat muak dengan kelakuan Mak Dulai. Akan tetapi, kata emak, perlu kekuatan besar untuk melawannya, sebab Mak Dulai semakin kuat. Tok, tok, tok. Aku dan emak dikejutkan oleh suara ketokan di balik pintu. Emak pun segera berdiri dan menyambut. Siapa yang datang? Nak Wati, ada apa? Ayo masuk dulu, ucap emak kepada tetanggaku, ya ini Kak Wati.
"Mak, bapak saya lagi sakit, bisa minta tolong dipangiso tak?" Sedikit menjelaskan, pangiso itu semacam mengobati seseorang dengan media gelas besar. Kemudian di dalam gelas diberi kertas lalu dibakar dan dibacai mantra-mantra khusus. Dan ada sebuah piring lebar juga yang diberi sedikit air, nasi beberapa biji, dan cabai. Kemudian setelah dimantrai, kertas terbakar itu diletakkanlah gelas tersebut di atas piring lebar tadi hingga air itu terhisap dalam gelas dan berbunyi aneh. Biasanya kalau sakitnya parah, bunyinya akan sangat lama baru menghilang. "Bapakmu sakit apa, Nak?" tanya emakku. "Demam tinggi, Mak." "Bapak juga gak mau makan," jawab Kak Wati. "Panggil Jutadin atau Murni buat dijampi-jampi, Nak," lanjut emakku. "Iya, Mak, ini lepas dari rumah emak mau ke rumah Jutadin." Setelah emak berbincang dengan teman sebayanya Kak Tina, Kak Wati pun bergegas ke rumah Kak Jutadin. Bahaya ini, kalau sampai Tule tahu ada yang sakit, bisa jadi mangsalnya nih, ucap emak dengan raut wajah cemas. Dengan buru-buru, emak segera mencari kertas yang akan ia pakai untuk mepangiso. Emak masih trauma dengan kejadian anak temannya yang hampir jadi mangsa Mak Dulai sebab sedang sakit parah saat itu. Untungnya ia segera diatasi dan nyawanya pun terselamatkan. Setelah gelas diletakkan pada piring lebar itu, benar saja suara dalam gelas itu begitu nyaring. "Parah ini sakitnya," ucap emak. Bersambung.